Kasih Tuhan sangat baik. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan, ringkasan dan kesimpulan dari pernyataan Tuhan yang saya dapat dalam 5 kali khotbah dalam Yesaya 49 ayat 1 sampai ke 26. Ini adalah bagian terakhirnya, yaitu ringkasan dan kesimpulannya. Tapi untuk sebelumnya, untuk itu kita berdoa dulu. Yuk kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami pada minggu depan akan kembali bertemu. Dan kalau wabah COVID ini sedikit demi sedikit kau sudah lalukan, dan kami mengucap syukur buat keadaan kami dalam kesehatan, kebaikan, dalam anugerah dan perlindungan-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami minta anugerah-Mu, urapan-Mu untuk menguasai hamba-Mu dan menguasai seluruh yang melihat dan mendengar, menonton, baik lewat Zoom, baik lewat YouTube, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di perjalanan, dimanapun, di ruang tidur. Kau lawat kami Tuhan. Bukakan pengertian-pengertian bagi kami yang Kau mau kami mengerti dari pembahasan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka. Roh Kudus kerjakanlah supaya kami benar-benar ditaburi dengan hati yang baik. Dengan firman-Mu jatuh di tanah yang baik. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita kepada ayat utama kita, Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai dengan ke-16. Ini kita lihat, kita baca ya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan, atau kita ganti mengukirkan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Nah, saudara, kita sudah pelajari sampai 5 seri dan kita akan clipping, nanti akan menjadi satu buku ringkas. Nanti kalau sudah selesai diedit akan kami bagikan buat saudara semuanya. Dari semua kesimpulan ini, dari semua 5 pembahasan 6 dengan sekarang, di sini kita telah melihat sebuah tanggapan bahwa pada waktu dalam ayat 1 Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat 13 bahwa Tuhan berkata akan melawat kembali umatnya, akan dibangkitkan seorang hamba Tuhan yang akan memulihkan keadaan Israel. Tetapi kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi 14, ayat 13, bagaimana bangsa Israel tidak percaya dan memberikan tanggapan hal-hal yang negatif kepada sang hamba yang sedang merencanakan sebuah karya penebusan Tuhan untuk umat Israel. Dalam kata-kata yang dinyatakan seperti yang di atas, Tuhan memberikan bantahan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan telah mengikatkan mereka di dalam tangannya. Tetapi bangsa Israel tetap berkata bahwa aku tidak percaya. Nah, penegasan ini kita lihat di dalam Yesaya pasal yang lain. Yesaya 40 ayat 27 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hei Yakub, dan berkata begini, hei Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan aku tidak diperhatikan oleh Allahku. Saudara, bangsa Israel tetap berkata bahwa aku tidak percaya Tuhan akan memulihkan. Dan dalam sejarah dalam sejarah kehidupan Nabi Yesaya terulang berita ini. Tetapi Tuhan tetap insist berkata, untuk menanggapi kekecewaan Israel ini, Tuhan menjawab bahwa dia tidak mungkin bisa melupakan mereka. Tidak seperti seorang ibu yang mungkin bisa melupakan bayi yang dikandungnya dan disusuinya. Lalu Tuhan juga melanjutkan dengan pernyataan bahwa bukti cintanya kepada mereka akan terlihat dalam kelimpahan keturunan yang akan lahir bagi bangsa Israel atau bagi Sion ketika dia menganggap dirinya mandul, terbuang dan kering dan tidak berguna. Tuhan akan menyebabkan bangsa-bangsa asing yang lain akan membawa
pulang anak-anak tebusannya, anak-anak panggilannya yang menghilang. Kita baca dalam Yesaya 49 ayat 22-23 nanti dikatakan. Setelah keraguan dan pandangan negatif mereka dijawab oleh Tuhan, lalu muncul isu-isu yang lain yang sangat negatif dan pesimistis lainnya. Siapa yang dapat mematahkan cengkraman para penjajah yang begitu kuat? Lagi-lagi pesimis. Tetapi Tuhan menjawab dalam Yesaya 49 ayat 24 yang berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ini keluhan negatif dari bangsa Israel. Lalu sekali lagi Allah menjawab bahwa Dia dapat melakukan hal itu dengan segala kemampuan dan kuasa yang ada padanya. Kita baca Yesaya 49 ayat 25-26. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos, sebab Aku sendiri akan melawan orang-orang yang melawan engkau, dan Aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku sendiri, bukan orang lain. Tuhan sendiri akan campur tangan. Tuhan sendiri akan turun tangan. Dan ayat ke-26 berkata, Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri. Dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru. Supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Aku Tuhan adalah juru selamatmu, penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Saudara perhatikan, Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain bahwa Dia adalah Tuhan pelindung kita. Dia adalah Tuhan pelindung umatnya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Tanggapan Tuhan yang ketiga kita lihat di sini atas tuduhan Israel yang seperti, sesungguhnya engkaulah yang secara sewenang-wenang menjual kami kepada penjajah itu sejak awal. Lagi-lagi bangsa Israel tetap dalam pikiran negatifnya yang menuduh Tuhan telah menjual mereka kepada bangsa-bangsa lain. Kita baca apa yang dikatakan Yesaya 50 ayat 1-3. Tuduhan ini berdasarkan ini. Yesaya 50 ayat 1 berkata, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ayat 2. Mengapakah ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan engkau? Atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Ayat 3. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk semua keluhan negatif dan tuduhan yang dilontarkan Israel kepada dia, bahwa Tuhan telah membuangnya, Tuhan telah menjualnya, Tuhan telah menceraikannya, itu semuanya bukan tuduhan yang solid. Saudara, untuk semua tuduhan itu Tuhan menjawab bagi bangsa Israel bahwa Dia tidak membuang, dan Dia menegaskan bahwa Dia memiliki kemampuan untuk menebus bangsa Israel kembali. Bahasa pengembalian di sini tidak hanya sekedar promosional dengan pengembalian bangsa Israel secara aktual yang terjadi pada tahun 538 dan 445 sebelum Masehi. Itu adalah urusan fisik yang sangat kecil. Tentu saja hal itu tidak terjadi dengan cuman seperti itu. Saya membaca sebuah tulisan yang disampaikan oleh para
oleh teolog terkenal Moutier yang mengatakan bahwa ledakan pertambahan penduduk bangsa Israel terjadi di pengasingan sehingga lebih banyak yang kembali daripada mereka yang pergi ke pengasingan. Jadi jika pernyataan-pernyataan ini dimaksud prediksi yang seperistiwa ritual kembalinya bangsa Israel, maka pernyataan-pernyataan prediksi ini keliru. Karena yang akan terjadi lebih daripada apa yang kita bisa buat secara alamiah. Ada alasan yang baik untuk memahami bahwa pernyataan ini tidak pernah dimaksud yang dipahami cuman sekedar secara hurufiah. Seperti yang saya telah katakan di atas, fokusnya sekarang adalah kembali kepada Tuhan, dan Yesaya berbicara secara kiasan tentang tanggapan dunia terhadap rekonsiliasi yang Tuhan lakukan melalui karya penebusan yang dilakukannya oleh Sang Hamba. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janji kunonya kepada bapak leluhur kita Abraham. Sang patriark memang akan memiliki lebih banyak anak daripada bintang-bintang di langit dan lebih banyak dari pasir-pasir di pantai. Bahkan jika dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang Israel dalam pembuangan membuatnya nampak seolah-olah perjanjian dengan Abraham sepertinya tidak berlaku atau berakhir, sebenarnya itu bukan masalahnya atau itu salah kesimpulan. Sekali lagi kita tegaskan di sini, masalahnya kemungkinan dan ketidakmungkinan adalah inti dari apa yang terjadi di sini. Dari keadaan dunia yang sedang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan yang kita dilihat sekarang ini dari semua perspektifnya, memang tidak mungkin Israel dipulihkan kembali dalam hubungannya dengan Tuhan. Karena Israel merasa dia telah diceraikan dan dibuang oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab, tetapi inilah yang Israel katakan, beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu? Yesaya 50 ayat 1. Tanda aku telah mengusir dia, atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Bapak, ibu, saudara ini kasih Tuhan. Kita baca tadi bahwa Israel juga merasa dirinya sangat mandul. Bahkan anak-anaknya mati dan mungkin dibunuh dan terjual di dalam tawanan kepada bangsa lain. Saudara, tetapi Tuhan berkata dalam Yesaya 49 ayat 21, mari kita baca. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Seorang wanita yang mandul sedang berduka tanpa seorang suami dalam hidupnya dan tidak mungkin dia mempunyai anak. Ini adalah fakta alamiah yang sedang dialami oleh bangsa Israel dan mungkin oleh kita secara pribadi, bahwa kita mengalami COVID, mengalami dampak kehancuran bisnis, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, apa yang kita rencanakan gagal, kita mungkin ditinggalkan mati oleh orang-orang yang kita kasihi, dan banyak lagi kejadian negatif yang terjadi. Sepertinya kita bulus, mandul, tidak berhasil, dan apa yang kita pikir bertunas, yang kita harapkan tadinya menjadi baik, bisnis kita akan bertumbuh, PR kita akan di-granted, dan semuanya akan terjadi, tapi kenyataannya sebaliknya yang terjadi. Tetapi Tuhan mau menegaskan di sini, tetapi Tuhan menegaskan bahwa tidak hanya anak-anak yang diasingkan akan kembali, seperti yang kita akan baca sekarang. Yesaya 49 ayat 17-18. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan,
Sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Saudara, bahwa anak-anak kita akan datang digendong oleh para raja, para bangsawan, orang-orang terkenal, orang-orang yang hebat akan kita pakai seperti perhiasan. Saudara, engkau akan ditolong oleh Tuhan. Kita akan dijamah oleh Tuhan dengan orang-orang top yang dari dunia, yang kita pikir tidak mungkin menolong kita, tetapi itu yang Tuhan janjikan. Mari buka dirimu, mari buka hatimu untuk melihat karya Tuhan yang besar. Sehingga ayat 18 berkata, saya ulang, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Mungkin saudara berkata, aku belum melihatnya. Lihat dan percaya dengan iman kepada apa yang Tuhan katakan lewat Yesaya 49 ayat 18 ini. Bukan cuma itu, tetapi juga dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa akan lebih banyak anak-anak yang lahir dari ibu-ibunya yang tadinya mandul. Yesaya 49 ayat 11 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca. Ayat 19. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Persoalan orang-orang yang berniat jahat, keadaan-keadaan buruk, sekarang Tuhan singkirkan. Ayat 20 berkata, malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit, menyisilah supaya aku dapat diam di situ. Saudara, Tuhan akan menyiapkan tempat tinggal yang nyaman buatmu. Bukan hanya bicara fisik rumah, tetapi Tuhan akan membuat hidupmu secara spirit, secara jiwa dan secara fisikal menjadi indah dan nyaman. Haleluya. Ayat 21. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkannya sekalian ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Saudara, kita mungkin berkata, aku ini bodoh, aku ini gak bisa, aku ini salah, aku ini bobrok, aku ini gak becus, aku ini gak rusak. Tapi Tuhan berkata, don't look at yourself, but look at me and believe in my word, kata Tuhan. Aku yang akan mengerjakannya. Saudara, percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Saya sangat percaya kalau tidak mungkin sampai 6 seri saya khotbahkan khotbah ini. Apalagi yang spesifik yang sekarang. Nanti pada penghujung, pada penutupan ini saya akan buktikan bahwa Tuhan secara spesifik menyuruh saya untuk menyampaikan ini. Nah, sekarang kita kembali kepada pembahasan kita. Karena begitu luar biasanya perubahan yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka dan di tengah-tengah kita. Sehingga tidak heran mereka berkomentar tidak percaya kepada hal itu. Karena apa yang Tuhan rencanakan di atas kemampuan mereka untuk menerima, di atas kemampuan mereka untuk berpikir. Dari manakah mereka itu? Kata bangsa Israel. Tuhan sang pencipta yang dapat melakukan hal yang baru. Dulunya mereka dibiarkan dijajah oleh Babel. Tetapi sekarang Tuhan menggerakkan orang Babel untuk melepaskan tawanan. Adalah juga Tuhan yang dapat melakukan hal yang baru buat kita dan buat bangsa-bangsa. Yang tadinya bangsa-bangsa itu mengancam kita. Yang tadinya orang-orang itu mengancam kita. Yang tadinya keadaan itu mengancam kita. Memusuhi kita. Tetapi sekarang Tuhan bangkitkan mereka untuk membantu kita. Untuk menolong kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Seperti yang dia janjikan di dalam kitab Yesaya yang lain. Kita buka Yesaya 11 ayat 9 sampai 12. Yuk kita lihat. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air menutupi dasarnya. Wow. Ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat
kediamannya menjadi mulia. Ayat 11. Pada waktu itu Tuhan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. 12. Ia akan menaikkan satu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserah ke 4 penjuru dunia. Sang hamba, Sang Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat akan menjadi panji yang besar yang dikibarkan Allah untuk memanggil bangsa-bangsa datang kepada dirinya sendiri. Seperti mari yang kita lihat ayat yang lain. Yesaya 49 ayat 22 berkata, beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Saudara lihat, mereka digerakkan oleh kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Maka bangsa-bangsa akan datang, orang-orang akan datang dengan senang hati seperti orang yang sedang membayar kaul, membayar hutang budi kepada kita. Mereka akan memenuhi kita dengan apa yang terbaik yang mereka punya. Yesaya 49 ayat 23 berkata menegaskan, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Garis bawahi bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Nantikan Tuhan bekerja, nantikan Tuhan untuk turun dan menjamah hidupmu dan izinkan Tuhan merubahmu dan membawamu kepada destinasi yang Tuhan tetapkan. Semua ini akan menegaskan dua hal penting yang saya akan berikan kepada Anda hari ini. Satu, Yahweh adalah Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu. Catat itu. Yahweh adalah Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu. Dua, mereka yang menanti-nantikan Dia tidak akan pernah kecewa. Mari saya tegaskan dengan ayat yang lain. Dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nantikanlah janji Tuhan yang sudah engkau terima. Yang sudah engkau bawa dalam hidupmu. Yang sudah engkau dengar lewat firman. Tidak akan sia-sia. Tuhan yang bisa mengalahkan semua kekuatan bangsa Asyur, Assyria, Babilonia. Sehingga bangsa Israel bisa dibebaskan dari perbudakan yang menyiksa, yang menteror mereka. Karena Tuhan sangat berkuasa dan menebus mereka. Tuhan yang sama juga yang bisa menebus kita dari semua belenggu perbudakan dosa kita selama ini. Mungkin kebodohan kita selama ini. Mungkin kenajisan kita selama ini. Mungkin kejelekan kita selama ini. Dia sanggup untuk melepaskannya. Dan Dia berjanji sangat mau untuk melakukannya. Tetapi yang sangat mengherankan adalah bahwa Dia yang begitu maha kuasa dapat melakukan semua hal-hal yang ajaib. Tetapi Dia tidak bisa melakukannya tanpa kita atau tanpa bangsa Israel umatnya memberikan Dia kesempatan atau dengan mempercayainya Dia lewat iman kita kepadanya. Saya ulangi, meskipun Tuhan kita luar biasa berkuasa, tetapi Dia tidak mau melakukannya kalau kita tidak menaruh iman kepada apa yang Dia katakan. Currency dalam kerajaan surga adalah faith.
Tetapi saudara dengar baik-baik. Mungkin kau berkata imanku lemah. It's okay. Cukup imanku lemah. Tetapi pada akhirnya iman yang lemah akan ditunjang oleh kasih karunia Allah yang besar. Yang dapat memotivasi kita untuk mempercayai apa yang Dia katakan. Dan untuk berjalan dalam kepercayaan iman itu. Kita lihat dalam Yesaya 12 ayat 1 dan kedua. Berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak, ibu, saudara, mungkin kau berkata, iya aku sedang dihukum Tuhan. Aku sedang mengalami ini, aku sedang mengalami itu. It's okay. Sekarang kembali dengan iman dan datang kepada Dia. Minta ampun dan percaya bahwa kasih-Nya dan anugerah-Nya akan memulihkan kita. Perikop di atas adalah ekspresi dari anugerah Tuhan yang besar itu sendiri. Yang mencapai klimaksnya dengan kata-kata yang kita sudah baca dari dalam Yesaya 50 ayat 1-3. Di mana Allah menegaskan bahwa Dia memiliki kehendak dan kuasa untuk menebus umatnya. Saudara, mari kita lihat sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya terjadi pada diri kita? Apakah mereka pikir bahwa Dia Tuhan bisa dipaksa atau mau menceraikan umatnya? Tidak. Tidak akan pernah. Tidak ada yang bisa memaksa Dia. Dan Tuhan tidak akan pernah menceraikan covenant. Baik dengan bangsa Israel maupun dengan kita. Milikilah kesadaran bahwa tangan Tuhan tidak pendek. Dan dirinya kuasanya tidak lemah. Sebaliknya tangan Tuhan penuh dengan kekuatan. Dan mampu diulurkan. Dan bisa mengeringkan laut. Dan bisa membuat matahari yang gelap bercahaya kembali. Apa susahnya bagi Tuhan untuk memulihkan kehidupanmu? Sekarang saya tiba pada ringkasan dan penjelasan yang sangat saya ingin jelaskan. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, konteks menunggu Tuhan adalah tema yang berulang, yang terus diulang-ulang oleh Tuhan. Bahwa nantikan Tuhan, tunggu Tuhan bekerja. Dan saudara dengar baik-baik, seringkali kita tidak sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberikan kenyamanan, Tuhan berjanji untuk memulihkan, Tuhan berjanji untuk memenuhi semua janjinya. Tetapi orang-orang Israel berkata bahwa mereka melupakan, bahwa Tuhan melupakan mereka. Seringkali kita seperti ini. Dalam keadaan terpuruk, sikap kita yang negatif, kita sering berkata bahwa mana janji Tuhan? Mana sikap Tuhan? Mana pertolongan Tuhan? Dan kita dengan mudah mencari pertolongan kepada yang bisa kita cari. Kepada orang-orang di sekitar kita. Orang-orang pandai, orang-orang hebat, orang-orang yang mampu menolong kita. Saudara, saya sangat percaya. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, nantikanlah Tuhan. Nah, kecenderungan yang dimiliki oleh Israel juga rupanya kecenderungan yang sama terjadi pada diri kita. Yaitu kita sering bertahan dalam pembuangan, sering bertahan dalam keadaan penyesalan, sering menyesali Tuhan dan sering menyalahkan Tuhan. Bahkan kita sering beradaptasi dengan keadaan yang sebetulnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena kita melihat kenyataannya seperti ini. Dan kita harus sadar, banyak orang berkata kepada saya, Pak, jangan mengawang-awang bicara soal firman, tapi mendarat. Saya berkata tidak. Kita harus berdasarkan firman. Dan firman itu harus didaratkan di muka bumi. Walaupun secara pengertian manusia di muka bumi, firman itu gak masuk akal. Tapi itulah yang harus terjadi. Nah, mari kita lihat di dalam buku Daniel, dalam kitab Daniel, menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang Yudea yang dijajah, yang dibawa ke Babilonia, itu semua mereka yang bersalah.
Ada orang-orang yang tidak bersalah yang dibawa ke Babilonia. Nanti kita akan bahas nanti di akhirnya. Ini terutama berhubungan dengan janji-janji sang hamba atau Mesias yang akan mengalahkan kuasa dosa untuk mendatangkan kerajaan kebenarannya, untuk membebaskan bangsa Israel dan kita dari jajahan dunia. Mengapa Tuhan membuat umatnya menunggu begitu lama untuk pemenuhan janjinya? Banyak penafsir perjanjian baru berkata Tuhan membiarkan kita menunggu karena Tuhan sedang membangkitkan satu kerajaan Romawi atau Roman Empire yang nanti punya gaya pemerintahannya, gaya parlementer. Kaisar tidak berkuasa mutlak, tetapi kaisar adalah mempunyai dewan yang dipanggil. Dan itu yang dikatakannya, sehingga nanti mereka akan mengerti bagaimana itulah kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apapun alasannya, satu-satunya poin yang cukup kuat untuk kita mengerti, nantikanlah Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kapan dan bagaimana caranya Dia akan melepaskan kita. Tetapi yang perlu kita ya sekali lagi katakan, yang perlu kita lakukan adalah jaga iman kita, jaga pengharapan kita untuk tetap menantikan kunjungan Tuhan, waktu Tuhan menjamah kita. Nah, untuk itu kita belajar dari dua orang tokoh perjanjian baru atau peralihan perjanjian lama perjanjian baru, yaitu Simeon dan Hana. Kita buka di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Lukas 2 ayat 25 sampai 32 berkata demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan ia menatang atau menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu." Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Seorang yang sangat tua renta, Tuhan persiapkan dengan iman yang penuh pengharapan bahwa Tuhan berjanji kepada dia bahwa Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau menggendong dan melihat perjanjianku dinyatakan, yaitu Mesias lahir. Janji pemenuhan kedatangan juru selamat bukan hanya untuk bangsa Israel dari Babylon, tetapi bagi kita semuanya. Bangsa Israel menanti pemenuhan janji untuk dibebaskan dari Babylon cuma 70 tahun. Tetapi Simeon menanti, bahkan generasi demi generasi menanti sampai sekian ratus tahun. Baru Simeon yang dengan pengharapan menggenapi penantian itu. Bukan cuma Simeon, ada seorang nabiah wanita yang bernama Hana. Yuk kita buka Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Alkitab berkata tidak cukup seorang saksi, dua saksi lebih kuat. Lukas 2 ayat 36 berkata demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama dengan suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tidak cukup hanya dengan doa dan setia, tetapi juga berpuasa dengan setia tiap hari puasa dan doa. Ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara lihat, mereka adalah jawaban akhir dari sebuah antrian penantian yang panjang.
Orang-orang yang telah menunggu dengan penuh keyakinan, penuh iman. Dan pada akhirnya iman mereka tidak dikecewakan. Sang Juru Selamat, Sang Mesias hadir. Yesaya 49 ayat 23 berkata, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, permaisuri akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan mereka akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah orang-orang yang menanti-nantikan, aku tidak akan mendapat malu. Saudara lihat? Saya mau berkata begini kepada Anda. Apapun yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu, secara spesifik begitu kuat berbicara di dalam engkau. Engkau melihat keadaan yang mustahil. Engkau sudah menunggu begitu lama. Tetapi Yesaya berkata, Tuhan akan melakukan pemulihan. Tuhan akan melakukan rekonsiliasi. Tuhan akan melakukan pembaharuan. Yang kau tunggu lama, begitu lama. Tuhan akan jamah. Tuhan akan ubah. Keadaan yang tadinya menekan. Keadaan yang tadinya buruk. Keadaan yang tadinya sepertinya enggak mungkin. Tapi Tuhan mau berkata, aku yang menjamah. Dan Tuhan akan menggerakkan orang-orang terkenal di dunia. Orang-orang yang hebat. Yang tadinya menekan engkau. Mereka akan datang berkata, membangun engkau. Dan memberikan yang terbaik kepada engkau. Nah, sekarang saya tiba pada tadi adalah merupakan summary atau merupakan ringkasan dari apa yang saya dapat dari Tuhan. Sekarang saya akan simpulkan. Kesimpulannya begini. Pentingnya kita menunggu Tuhan sendiri yang menepati janjinya. Kita juga dipanggil untuk hidup dengan penuh harapan, penuh iman dan keyakinan, yaitu yang kita ekspresikan dalam hidup kita sehari-hari. Menunggu dengan penuh keyakinan dan jangan terburu-buru untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita, dengan orang-orang sekitar kita, dengan saran-saran yang mereka berikan. Tetapi marilah kita belajar untuk menanti Tuhan. Meskipun sepertinya menanti Tuhan sepertinya sia-sia. Menantikan Roh Kudus bekerja, memulihkan kembali hidup kita. Kita melihat orang sekitar kita lebih maju. Kita melihat orang di samping kita lebih hebat. Tetapi kita kok belum apa-apa. Saudara, sabar. Tunggulah saatnya Tuhan. Pada waktu Tuhan sedang memproses kita, kita sepertinya bulus. Kita sepertinya tidak berarti. Kita sepertinya dalam penantian yang sia-sia. Tetapi saya mau tegaskan, dalam banyak hal kita telah melihat bahwa penantian kita tidak akan sia-sia. Bahkan bangsa Israel sendiri kita sudah lihat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel tidak sia-sia. Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham sekarang ini sedang dinyatakan. Semua bangsa sekarang termasuk Indonesia sudah mengalir ke Yerusalem tiap tahun. Mereka datang berkunjung ke Yerusalem dengan membawa kekayaan mereka. Dengan mereka membuang uang, bukan membuang istilahnya. Mereka spend uang untuk belanja, untuk melihat tanah perjanjian. Dan mereka diberkati dan itu merupakan pengalaman penghasilan devisa yang besar untuk bangsa Israel. Saudara, Sion sedang dipulihkan dan bangsa demi bangsa berduyun-duyun datang. Mari kita lihat apa yang Tuhan sedang janjikan kepada kita juga sedang Tuhan kerjakan. Pertanyaannya sekarang. Dalam Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8 berkata, masihkah kita punya iman ketika anak manusia itu datang? Akankah dia menemukan iman di bumi? Pertanyaannya, apakah Tuhan apakah kita masih tetap akan punya iman waktu Tuhan punya waktu untuk melawat kita? Saudara, jangan sampai kita tidak punya iman. Tapi saya percaya anugerah Tuhan yang besar akan menetapkan kita, akan membuat kita terus berjaga-jaga. Jangan seperti yang tertulis di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 23.
adalah anak gadis-gadis yang bodoh yang tidak mempersiapkan diri dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan juga di dalam Matius 24 ayat 36 sampai 44 di mana dikatakan banyak orang-orang percaya yang sibuk dengan hal-hal yang lain dan tidak melakukan diri untuk mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta pernikahannya. Sehingga pada waktu pesta pernikahan anak domba tiba, mereka memakai pakaian yang tidak layak dan mereka diusir keluar. Saudara, jangan sampai demikian. Tetapi kita punya kasih karunia, kita punya anugerah Allah yang Tuhan bisa kerjakan terus. Dan Tuhan sudah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Janjinya tetap ada harapan. Nah, cara sekarang, mari saya katakan kepada saudara bahwa kesimpulan saya, cara untuk kita menerima dan mempertahankan janji Tuhan sebagai orang yang punya alasan. Sebagian orang punya alasan mengapa orang-orang buangan itu kehilangan harapan. Hal itu adalah karena mereka tidak dapat dengan benar-benar percaya kepada cinta Tuhan kepada mereka. Tidak diragukan lagi. Ada sejumlah jenis pemikiran yang saya simpulkan di sini hanya 3 yang berbeda dalam kelompok-kelompok yang mengalami pembuangan. Bangsa Israel yang mengalami pembuangan dan mungkin kita bisa aplikasikan ke dalam diri kita yang sedang mengalami himpitan, persoalan, merasa ditinggalkan, merasa dijajah oleh dunia, bisnis kita hancur dan keadaan-keadaan kita yang sedang hadapi semuanya sedang dalam keadaan terpuruk. Saudara, ada 3 kesimpulan yang saya simpulkan di sini. Yang pertama, poin pertama, golongan orang pertama. Beberapa orang terus terang berpikir bahwa Tuhan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Bagaimanapun juga saudara, orang Israel atau suku Yehuda atau bangsa Yehuda tidak seburuk dan sejahat itu. Tetapi ada di antara mereka golongan orang-orang lain yang memang jahat, yang memang tadinya dari suku bangsa lain, yang mungkin iman mereka juga palsu, atau mereka sendiri dalam keadaan yang sangat jahat. Terlebih lagi jika orang tua mereka juga berbuat jahat. Seburuk itulah keadaan mereka. Dan mereka memang layak untuk mengalami pembuangan. Tetapi bangsa Yehuda, ada bangsa Yehuda yang tidak layak untuk masuk di dalam pembuangan ini. Dan kelompok ini berkata, orang-orang yang benar dan merasa dibuang ini berkata, jika Tuhan memang benar sayang kepada kita, maka seharusnya kita tidak terbawa dalam kehancuran dan pembuangan ini. Seperti yang saya katakan dalam Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan olehku. Mungkin saudara berkata sama seperti golongan Israel ini, bahwa mereka sebetulnya aku tetap taat kepada Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan, tapi kenapa aku terbawa hanyut dalam arus pembuangan ini? Nanti saya jawab. Sekarang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah yang mengakui bahwa Tuhan telah memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan perbuatan dan kejahatan mereka. Jadi kelompok yang kedua berkata, aku memang Tuhan adil karena memang aku jahat, maka aku sekarang ditimpa kejahatan, ditimpa kelakuan yang buruk. Ya oke. Golongan ini sama tidak setianya dengan generasi yang jahat yang di atas tadi. Dan Tuhan telah memberi mereka yang layak, yang setimpal dengan perbuatan mereka. Mengalami kejadian yang buruk yang mereka alami sekarang ini adalah karena mereka memang telah jauh dari Tuhan dan mengecewakan Tuhan dan menyedihkan Tuhan. Sehingga mereka tidak mungkin membayangkan bahwa Tuhan bisa mencintai mereka lagi. Itu kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga berkata, sebenarnya orang-orang ini, aku ini, kami ini melihat keadaan mereka dan menyimpulkan bahwa situasi kami tidak ada harapan. Orang ini berkata, apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita hadapi, pokoknya sudah tidak ada harapan. Mereka masuk ke dalam penderitaan ini secara adil atau tidak adil. Buat mereka yang penting sekarang kenyataannya. Yang penting sekarang lihat aja keadaannya. Kita sudah sangat buruk, sudah sangat terpuruk dan tidak mungkin kita dipulihkan. Itu kelompok yang ketiga.
Nah, sekarang kita lihat dalam segala hal yang mungkin, sesungguhnya Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita dan Dia menginginkan kita bersekutu dengan Dia. Dia berjanji untuk memberi kita kelimpahan dan kemakmuran dan pemulihan dimulai dari rohani, jiwani, dan jasmani. Tetapi kita tidak benar-benar bisa mendengar dan memahami kata-katanya dalam arti yang menerima sebenarnya. Sebagian dari kita berkata, jika Tuhan benar-benar mencintai saya, Dia tidak akan membiarkan saya dilahirkan dalam keluarga yang kejam ini. Atau banyak lagi yang berkata, jika Tuhan benar-benar mencintai saya, Dia tidak akan membuat saya jadi seorang miskin dan menderita seperti ini. Yang lain berkata, jika Tuhan benar-benar memang mencintaiku, Dia tidak akan membiarkan saya hamil ketika kami berhubungan tidak dalam pernikahan. Wow. Kelompok yang lain lagi berkata, Tuhan tidak mungkin bisa mencintaiku setelah apa yang aku sudah perbuat, sehingga wajar saja kalau aku jadi seperti ini. Kelompok yang lain berkata, Tuhan tidak mungkin bisa mencintaiku ketika aku terus berbuat dosa. Setelah aku berkata tidak akan melakukan dosa lagi, tetapi ternyata aku terus melakukannya dan jatuh lagi. Mungkin itu termasuk saya, termasuk kita. Lalu yang lainnya berkata, Tuhan tidak mungkin bisa mencintaiku karena aku sungguh sangat tidak berharga. Tidak ada yang saya bisa lakukan dan katakan yang membanggakan Tuhan, yang bernilai apapun. Dan mungkin yang terakhir, kelompok berkata, tidak akan membuat perbedaan. Apakah Tuhan mengasihi saya atau tidak, situasi hidup saya sudah tidak ada harapan. Hopeless, jalan buntu. Tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa karena hidupku sudah hancur total. Saudara perhatikan. Untuk semua keluhan ini, Tuhan mengatakan hal yang sama seperti yang Dia katakan 2700 tahun yang lalu melalui Nabi Yesaya. Dia tidak mungkin bisa melupakan kita karena kasih-Nya jauh melebihi dari kasih seorang ibu yang bisa melupakan bayi yang disusuinya. Dan kita memiliki lebih banyak bukti kebenaran kasih Tuhan itu sekarang. Waktu Yesaya menuliskan firman ini, Yesus belum mati di kayu salib. Tetapi sekarang, zaman kita ini, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan sekarang kita bisa berpikir pada waktu Tuhan berkata, aku menuliskan namamu di telapak tanganku. Kita sekarang bisa ingat bahwa Tuhan mati di telapak tangannya penuh dengan paku salib. Dan nama kita ada di sana. Saudara, sekarang kita bisa punya peneguhan yang sangat kuat. Bahwa nama kita, kehidupan kita sudah dibawa oleh Tuhan di atas kayu salib. Ya, saya cuma menuliskan itu 2700 tahun yang lalu. Tetapi kegenapannya 700 tahun kemudian atau 2000 tahun yang lalu dari hidup kita sekarang. Tuhan sudah melakukannya. Jadi tidak ada alasannya bagi kita untuk tidak percaya. Nah, sekarang saya mau berikan jawaban, respon Tuhan kepada orang-orang yang tadi dalam 3 golongan yang saya katakan. Kepada golongan pertama, kepada orang-orang yang di antara kita yang percaya bahwa mereka telah diperlakukan tidak adil. Dia memanggil mereka untuk menghadapi tanggung jawab mereka sendiri dalam situasi mereka. Saudara, memang benar. Ada banyak orang-orang yang tidak layak untuk masuk dalam pembuangan, tetapi mereka masuk dalam pembuangan. Saya berikan contoh, salah satunya Daniel, Sadrak, Meksa, dan Abednego, dan banyak lagi yang lain. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Tuhan, mereka sangat taat kepada Taurat, dan mereka menjaga kekudusan, tetapi mereka terbawa arus bangsa yang besar, yang najis, yang jahat dari Tuhan, dan mereka kebawa. Jadi dengan kata lain, saudara dengar baik-baik, kalau saudara merasa hidupmu baik, tetapi kenapa kena COVID, hidupmu baik, kenapa sekarang bisnismu hancur, hidupmu baik, kenapa sekarang kamu menghadapi puing-puing kehancuran, saudara berkata itu tidak adil. Nah, saya mau berkata, jangan berkata tidak adil, tetapi kita bisa kena imbas untuk keadaan orang lain yang tidak buat, yang buat, dan kita kena tulahnya. Salah satu contohnya, contoh yang paling gamblang, dosa Adam.
Kita tidak melakukannya, tapi kita menerima buahnya. Itulah makanya sekarang bukan kenapa, bukan mengapa, tetapi sekarang mari kita fokuskan kepada Tuhan. Bahwa kalau kita berfokus pada ketidakadilan, maka kita akan terus dalam menuduh Tuhan tidak adil. Yang kedua, pada golongan yang kedua. Golongan kedua yang merindukan cinta Tuhan dan pengampunan dari Tuhan. Tetapi dia tidak bisa percaya Tuhan dapat mengampuni mereka karena yang mereka lakukan semua jahat dan penuh dengan dosa. Nah saudara, kejadian ini sering merupakan bentuk kebalikan dari sebuah kesombongan. Apa yang telah saya lakukan, mereka berkata, dosa dan perbuatan jahat saya sudah terlalu banyak untuk Tuhan. Saudara berpikir bahwa dosa kita terlalu jahat, dosa kita terlalu hebat untuk Tuhan? No, tidak ada yang terlalu jahat, tidak ada yang terlalu besar, yang tidak ada yang terlalu kuat. Dosa untuk tidak Tuhan ampuni. Apa yang sebenarnya diminta Tuhan adalah bukan kita argumentasi, memang aku berdosa, aku bejat, aku layak dihukum. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau dalam keadaan seperti ini, datang kepada Dia penuh dengan penyerahan dan minta anugerahnya Dia. Minta kasih karunia Dia. Engkau memang tidak layak, tetapi kasih karunia Tuhan melayakkan engkau. Tuhan pasti mengampuni semua dosa kita. Jika kita mau menerima perkataannya dan mengizinkan firman-Nya tumbuh di dalam iman dan hati kita. Dalam proses kita menerima pengampunan Tuhan itu, akhirnya kita juga bisa menyadari bahwa keyakinan dan kepastian kita bukan dari diri kita sendiri. Bagimu memang tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Jawaban Tuhan bagi kelompok ketiga. Situasi kelompok ketiga sama saja dengan kelompok kedua. Jika cinta Tuhan itu ingin kita alami, maka kita harus mau seluruhnya berserah kepadanya. Kebanggaan kita yang salah mengatakan situasi saya tanpa harapan adalah situasi yang menolak percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang dapat Dia berikan kepada saya. Yang Tuhan minta adalah berikan Dia kesempatan kepada Dia. Kita berikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan menjamah hidup kita dan Tuhan mengubah hidup kita dan Tuhan mendemonstrasikan kuasa-Nya untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya janji tadi saya akan menceritakan kejadian ini. Kenapa saya membuat kesimpulan seperti ini? Saudara, saya memang dapat peneguhan Tuhan untuk mengkhotbahkan Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 26. Tetapi di tengah saya mengkhotbahkan itu, sebentar saya lihat catatannya. Pada tanggal 10 bulan 10 atau bulan Oktober, jam 6 pagi Tuhan membangunkan saya. Dan saya tahu persis itu Tuhan. Dan saya terduduk dalam ranjang saya. Saya lalu berdoa. Lalu saya menyembah Tuhan. Dan dalam penyembahan itu, Roh Kudus berulang-ulang berkata kepada saya, pelajari kembali Yesaya 49 ayat 17 sampai 26. Pelajari kembali Yesaya 49 ayat 17 sampai 26. Saya menjawab, Tuhan, saya tahu. Saya sudah tahu dan saya sudah membaca. Tapi Tuhan bilang, baca itu kembali. Dan pelajari dengan seksama. Karena ini yang akan aku lakukan. Untuk kamu dan untuk gerejamu. Dan untuk semua orang-orang yang percaya kepadaku. Nah, saya simpan itu. Saya ke kantor. Saya pelajari. Saya minta beberapa referensi tentang ayat ini. Dari Yosi yang banyak punya referensi. Dan saya pelajari, saya gali. Lalu sore hari, antara siang atau sore saya lupa. Antara jam 8, jam 4, jam 5 sore. Saya terima message dari seseorang di Jakarta. Yang sudah sekian belas tahun tidak berhubungan dengan saya. Saya kenal orang itu. Orang itu WhatsApp saya tetapi tidak kena karena saya sedang sibuk belajar. Lalu dia mencoba telepon saya tetapi juga karena saya silent kan tidak kena. Dan lalu akhirnya dia telepon kembali jam 18.30 dan dia berkata kepada saya. Ini saya catat
perkataannya. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi saya catat apa yang dia katakan. Hai Om, saya bermimpi ketemu Om, jumpa Om dan Tante. Tetapi yang saya cari waktu itu adalah Om, karena Tante sudah jalan duluan. Pas saya ketemu Om, saya peluk Om, dan Tuhan langsung taruh di hati saya sebuah perkataan yang harus dikatakan. Katakan kepada Om, kata Tuhan, minta apa saja kepadaku akan kuberikan kepadamu, karena engkau meminta kepada Bapa. Sesudah itu saya merasakan kasih Bapa surgawi yang begitu besar buat Om, sampai saya menangis dan ngomong ke Om, Bapak begitu amat sangat mengasihi Om. Kasihnya sangat besar sekali untuk Om. Saya sampai overwhelmed dengan kasihnya Bapak kepada Om. He love you so much Om. He love you greatly. Saya menangis saudara. Karena hari yang sama, beda jam 6 pagi. Lalu dia menelepon saya jam 6 sore. Karena mungkin Tuhan tahu, waktu saya mendapat pernyataan Tuhan secara pribadi jam 6 pagi, saya berkata, oke, saya percaya buat diri saya sendiri. Tetapi Tuhan memakai orang lain untuk menegaskan, baca kembali, ulangi kembali, pelajari kembali saya Maputsilan. Ayat 17 sampai 26. Dan sekarang saya sudah sampaikan kepada Anda. Saya tidak berhutang kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Terima dengan iman. Terima dengan sungguh-sungguh dan lakukan. Maka engkau akan mendapat hasilnya. Sebagai ayat pengunci, penutup. Saya bacakan di dalam Roma 8. Ayat 28 sampai 31. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang kita katakan sekarang, semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Dan Allah memang di pihak kita, sehingga apa yang Dia janjikan, seperti Yesaya 49, akan ada pemulihan, akan ada panen besar, akan ada berkat melimpah, akan ada sesuatu yang baik, yang terbaik yang terjadi, yang dikerjakan oleh kuasa Tuhan. Bangsawan, raja-raja, putri-putri, permaisuri akan datang berduyun-duyun membangun kau. Terima itu dengan iman. Amin. Mari.